Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu hari ini. Untuk ini, kita lanjutkan turunan fungsi logaritma. Bab 1, fungsi logaritma dan eksponensial. Kita coba dulu memahami apa itu fungsi logaritma dan apa itu fungsi eksponensial. Kalau Y sama dengan A log X, biasanya A ini bilang pokok logaritma, biasanya 10. Itu akan sama dengan A pangkat Y sama dengan X. Contoh, kalau di sini 2, log 100. Log 100 kalau di sini bilang pokoknya 10. Log 100 sama dengan 2. Artinya sama dengan 2 10 pangkat 2. Ini bilang pokoknya 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini disebut fungsi logaritma. Dan sebaliknya, selanjutnya jika Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X, maka X akan sama dengan A log Y. Ini sama juga, cuma di sini Y-nya yang sebagai log, kalau di sini X-nya. Ini disebut fungsi eksponensial. Jadi A pangkat Y sama dengan X atau fungsi logaritma merupakan inverse. Inverse-nya artinya kebalikan dari fungsi Y sama dengan A pangkat X atau fungsi eksponensial. Artinya fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial atau fungsi kebalikan. Ini kalau kita lihat di grafiknya. Grafik logaritma, fungsi logaritma adalah naik cepat dulu, kemudian melandai, melambat. Kalau fungsi eksponensial landai dulu, melambat, kemudian akhirnya cepat. Ini kebalikan daripada fungsi logaritma. Selanjutnya, logaritma biasa umum bilang pokoknya 10. Dan biasanya penulisannya adalah Y sama dengan log X. Kalau nggak ditulis di sini artinya bilang pokoknya 10. Ada juga yang menulis 10 log X. Ada juga yang menulis log 10 X. Atau 10 pangkat Y sama dengan X. Ada nanti lagi logaritma bilang pokoknya E. E itu nilainya sama dengan 2,718281. Nah, disebut dengan logaritma natural. Yang disimbolkan dengan ln, dibaca ln. Ditemukan oleh Navier sehingga disebut juga dengan logaritma Navier. Jadi logaritma Navier itu bilang pokok lognya itu E atau 2,718 sekian. Atau Y sama dengan E log X. E log X ini yang dilambangkan dengan ln. Y sama dengan ln X. Artinya log dengan bilangan pokok sama dengan E. Atau E pangkat Y sama dengan X. Antara logaritma biasa dengan logaritma natural mempunyai satu bentuk hubungan. Yakni, ini kalau E pangkat Y sama dengan X, sama kita logkan. Kalikan log E pangkat Y, log X. Kalau pangkat di sini sifat log, pangkatnya boleh dibawa ke depan. Jadi Y log E sama dengan log X. Y tadi sama dengan log X. Nah, kita tukar Y-nya dengan log X. Log X kali log E sama dengan log X. Log X ini sifatnya kali pindah ruas menjadi bagi. Log X sama dengan log E, log X per log E. Jadi E log X itu sama dengan log X per log E. Ini sifatnya. Ini menggunakan sifat log. A pangkat B sama dengan B log A kali B log A tambah B. Kalau log A per B sama dengan log A kurang log B. Menggunakan sifat log. Ini sedikit gambaran tentang logaritma dan logaritma natural dan eksponensial. Yang kedua, turunan fungsi logaritma dan fungsi logaritma natural. Ini rumus-rumusnya log C ini konstan, bilang konstan selalu asal bilang konstan turunannya 0.
Y sama dengan A log U. U ini satu fungsi, turunnya adalah U Xn dibagi dengan U kali ln A. Ln A itu dari sini. Bilangan pokok log. Kalau bilang pokok 10 di sini. Kalau Y ln C tetap 0. Tapi kalau Y ln U, U Xn per U. Ini rumusnya. Karena ln E 1 hasilnya. Sebenarnya kan U Xn per U kali ln E. Kan bilang pokoknya E. Ln E itu 1. Kita tinggal ini lagi. Y Xn turunannya U Xn per U. Contoh. Y sama dengan log 5x kuadrat. Nah, ini sebagai U-nya ini. Turunannya tadi ini dia. U Xn. Log U itu U Xn per U ln A. U Xn berarti U-nya itu ini dia. 5x kuadrat. Turunannya adalah 10x. Nah, kemudian kita salin U-nya. U berarti 5x kuadrat. Ln A di sini enggak ditulis, berarti ln 10. Nah, 10 dengan 5 kita selesaikan. Dan X-nya juga bisa. X-nya habis, di sini tinggal X aja. Di sini 2, di sini 1. Jadi hasil akhirnya adalah X ln 10. Untuk berikutnya, ln 4x kuadrat tambah 3. Berapa turunannya? Ln U ini rumusnya. Ininya sebagai U. Kalau ini sebagai U, turunannya adalah 8x. Kemudian kita salin aja lagi U. Karena U Xn per U. 4x kuadrat tambah 3. Nah, inilah turunan dari ln 4x kuadrat tambah 3. Selanjutnya, turunan fungsi eksponensial. Rumus-rumusnya, eksponen pangkat artinya C pangkat A, ini bilangan juga. Bilangan konstan selalu turunannya 0, apapun bilangannya. Nah, kemudian kalau Y sama dengan A pangkat U. Turunannya adalah A pangkat U disalin U Xn, turunan dari U ini ln A. Ln A ini dari sini. Nah, di sini Y sama dengan E pangkat A. E ini bilang pokok logaritma natural, A ini juga bilang konstan, hasilnya 0. Kalau Y sama dengan E pangkat U, turunnya E pangkat U kali U Xn. Sebenarnya dikali dengan ln E. Ln E 1, nggak usah ditulis. Hasilnya ini jadi ini. Ini rumus-rumus turunan fungsi eksponensial. Contoh, Y sama dengan I pangkat 2x kuadrat tambah 1. Nah, turunnya ini kalau kita lihat ke rumusnya I pangkat U tetap dia kali U Xn, berarti I pangkat U ini dia tetap dikali U Xn sebagai U Xn ini, U-nya ini berarti 4x. Nah, kalau kita coba Y sama dengan X kuadrat kali I pangkat X. Nah, di sini bentuk umumnya adalah U kali V. U kali V berarti U Xn. Turunan dari ini 2x, ini disalin. Kemudian yang kedua ditambah, ini yang disalin, turunan dari I pangkat X. Tetap I pangkat X. Kali 1 nggak dibuat. Tetap juga menjadi I pangkat X. Di sini ada I pangkat X, di sini ada I pangkat X, kita keluarkan. Sehingga dapatnya I pangkat X kali X kuadrat tambah 2x. Ini saya pindah luaskan. X kuadrat di sini, 2x-nya di sini. Itu turunan fungsi eksponensial. Kemudian
fungsi berpangkat fungsi. Jadi fungsi dia berpangkat fungsi. Nah, kalau kita lihat jika Y sama dengan U pangkat V. U ini fungsi, V ini juga fungsi. Kedua-duanya fungsi. Nah, untuk penyelesaiannya kita logaritmakan. Ini kita logaritmakan, ln kan? Ini juga kita logaritmakan atau dilonkan dengan ln Y. Ini ln Y, ini berubah menjadi ln U per V. Pangkat daripada logaritma itu kalau U A pangkat B, B-nya boleh ke depan. Berarti U-nya di sini boleh ke depan. Kita buat ke depan. V ln U. Perubahan dari yang ini. Nah, selanjutnya ln Y. Nah, lihat, ln Y itu ln Y, ln U sama dengan ini, turunannya ini, sehingga U action per U. U action, nah ini sebenarnya ke sini ini, U action per Y. U action per U, ini menggunakan sifat yang tadi. Ln Y atau ln U action per Y. Ini buat 1 per Y kali Y action. Ini sama ke sini. Y action per Y. U action per U. Sebenarnya yang beda. Turunan dari yang ini. Kalau turunan dari ini menggunakan sifat kali. U kali V. Dari sini V kali U. Turunannya adalah V. Turunan dari V action. Ln U. Kemudian untuk yang kedua ditambah dengan V turunan dari ini, ln U. Ln U itu adalah U action per U. Nah, kemudian dari sini Y action ini tinggal per Y ini pindah luas, dia menjadi kali. Ini dia. Dibalik menjadi kali, Y sama dengan Y kalinya. Fungsi yang ini dia. Y tadi sama dengan U per V. Kita tukar kembali. Y dengan U per V. Kali dengan yang ini, luas yang kedua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Y sama dengan U per V itu turunnya ini. Ini rumusnya. Inilah rumus untuk fungsi berpangkat fungsi. Sebagai contoh, diambil dari yang sederhana X pangkat X. Y sama dengan X pangkat X. Berarti kalau kita perhatikan rumusnya, tetap X pangkat X kali dikali dengan V action. X-nya 1. 1 kali ln X. 1 nggak saya tulis di sini, langsung aja ln X tambah rumusnya U action per U kali V. U action per U kali V. U action 1 per V X kali V. Jadi. Nah ini kalau kita selesaikan X kali X. 1 kali X. X per X dapatnya 1. Sehingga hasil akhirnya ini. Turunan dari Y sama dengan E pangkat X sama dengan E pangkat X kali ln A tambah 1. Yang kedua kita cobakan Y sama dengan X log X, ln X. Y sama dengan X pangkat. Fungsi berpangkat fungsi. Turunan adalah yang pertama ini kita salin, ini dia. Turunan dari ln X itu adalah seper X kali ln X. Gunakan rumus tadi seper X ln X. Di sini ln 1 per X kali ln X. Nah, sama. Di sini atau 1 per X ln X sama dengan ln X per X. Di sini juga sama. Ln X per X digabung menjadi 2 ya. 2 ln X per X. Karena penyebutnya sama. Jadi 2 ln X per X. Nah, ini lah.
hasil dari Y turunan dari Y sama dengan X pangkat ln X. Tentukanlah turunan pertama dan kedua dari fungsi berikut ini. Kita coba soal nomor 7 kelompok 7 ini. Kita lihat satu-satu. Y sama dengan I pangkat. Fungsi I pangkat arcus sin X. Nah, maksudnya ini salin dulu. Turunan dari arcus sin X itu adalah ini. 1 per akar 1 kurang E pangkat kuadrat. Ini turunan dari arcus sin X. Nah, kalau I pangkat U, karena dasarnya ini adalah I pangkat U, I pangkat U kali U Xn. Nah, ini yang rumusnya. Jadi I pangkat arcus sin X setara dengan, artinya bentuk umumnya sama dengan Y I pangkat U. Rumusnya ini. Sebagai U-nya arcus sin X. Arcus sin X turunannya ini. Nah, maka hasilnya ini. Nomor 2 kita lihat. I sama dengan X pangkat 3 kali E pangkat min X kuadrat. Nah, kalau di sini bentuk umumnya adalah Y sama dengan U kali V. Sebagai U-nya adalah E pangkat 3. Turunnya adalah 3 X kuadrat. Sebagai V-nya di sini adalah E pangkat min X pangkat 3 kuadrat. Turunannya adalah E pangkat min X kuadrat dikurang turunan dari ini. Min 2X. Ini kalau kita selesaikan ini jadi. Berarti Vxn ini, Uxn ini. Nah, masuklah ke dalam rumus ini. Berarti Uxn. Uxn berarti 3 kuadrat. Ini dia. Kali E. Misalnya. Dikurang. Karena di sini sebenarnya ditambah. Kalau di sini kan tandanya kurang. Makanya langsung saya buat menjadi kurang. Dikurang. I pangkat 3 dikali dengan I pangkat 3 kan dikali dengan min 2X. Nah, ini yang menjadi min 2X pangkat 4. Nah, ini kita salin dari sini. Dan ini kita selesaikan karena pangkat min, pangkatnya boleh kita bawa ke bawah. Ini E-nya boleh kita bawa ke bawah. Menjadi 3X kuadrat kurang 2X pangkat 4 per E pangkat X kuadrat. Selanjutnya nomor 73. Y sama dengan A pangkat sin 2 X kuadrat. Nah, tetap rumus umumnya, bentuk umumnya A pangkat U. Rumus umumnya ini AU UXN kali ln A. Lihat rumusnya. Sehingga sebagai U-nya adalah sin 2 X kuadrat. Turunan dari sin 2 X kuadrat ini, nah, dia boleh cos 2 X kuadrat kali 4X. Turunan dari ini. Kalau kita selesaikan 4X cos 2 X kuadrat. Nah, inilah turunan dari U. Di sini kita menggunakan A pangkat U. A pangkat U-nya ini kita salin. UXN ini yang kita ambil. 4X cos 2X kuadrat. Ln A. Tetap ln A. Tujuh 4. Y sama dengan dalam kurung kali akar. Ini sifat
Log A kali B ini bisa kita ditambah log X ditambah dengan ini. Ini dirubah menjadi pangkat setengah dalam log bisa kita bawa ke depan menjadi setengah log penyelesaiannya ini setengah log X kuadrat tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita coba cari turunannya. Log X turunnya nanti adalah seper X. UXN per U seper X. Ini turunnya adalah setengah UXN ini di sini 2X, turunan dari fungsi yang ini 2X dikali dengan U, X kuadrat tambah 1. Ini kita selesaikan setengah, kita kalikan ke sini menjadi 1X per setengahnya hilang. Kemudian, nah ini dalam rangka menyamakan penyebut. Kita samakan penyebut, boleh. Ini kita usahakan kita kalikan dengan X. Ya, kita samakan penyebut ini kita kalikan dengan X kuadrat tambah 1, sedangkan ini kita kalikan dengan X. Nanti kalau selesaikan ini dia. Di sini penyelesaian ini menyamakan penyebut hasil akhirnya ini. 75. E pangkat X kali ln X. Nah, berarti tetap bentuk umumnya apa? Ini yang perlu kita lihat. Bentuk umumnya adalah U kali V. Kalau U kali V turunan dari ini apa? Tetap dia. Ini disalin. Kemudian ini yang disalin yang kedua turunan dari ln X seperti X. E pangkat X kita keluarkan ini dia. Tinggal ini hasil. Nah, oke. 76. Y sama dengan ln ini per ini. Nah, ini fair. Log A per B. Nah, itu prinsipnya. Log A per B akan sama dengan log A kurang log B. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi ini. Log ini dikurang dengan log di bawahnya. Log A dikurang log B. Sifat log bisa dikurang A per B bisa dirubah menjadi log A dikurang log B. Nah, kalau udah ini berarti 2 bisa kita pindahkan ke depan. Pangkat log. Sifat log juga. 2 log ini. 3 juga demikian. 3. Dari sini baru kita coba cari turunannya. Turunan dari ln ini adalah 2-2-nya dari sini kita salin. Turunan dari ini adalah 4X tambah 1. Yang ini disalin, ini dia. 3 turunan dari ini 1, ini dia. Yang ini dia. Nah, ini kita selesaikan aja lagi. Ini 8X tambah 2 dikurang 3 nanti kan. Nah, ini saja. X tambah 1. Nomor 6 ya. Nomor 7. E pangkat ln. Nah, ini bertingkat ini. Ada ln dalam kurung arcus sin 5X. Ini hati-hati. Kalau bentuk umumnya E pangkat U. Kita tahu rumusnya ini. E pangkat U itu adalah turunnya E pangkat U kali U action. Sebagai U-nya di sini bertingkat ada ln, ada arcus sin 5X. Kalau U ln turunnya ini V action, katakan ini sebagai V, ini sebagai V action per V. Sebagai V-nya itu sebenarnya di sini arcus sin 5X. Kita tahu kalau V action W, katakan ini W action per rumusnya adalah kalau arcus sin 5X, arcus sin 5U ya. Rumusnya ini. Dimana sebagai W-nya di sini V action-nya sebagai W-nya di sini ada 5X, turunnya 5. Nah, di penggantian di sini 5 ini jadinya. 5 per 1 kurang 5X kuadrat. Nah, inilah yang kita gunakan pengganti V action ini, pengganti yang ini. Masuk di sini ya. V-nya kita salin. Ini. Arcus sin 5X. V-nya ini. Arcus sin 5X. Ini sebagai U action. U action. Jadi, turunan dari yang ini tadi adalah ini dari rumusnya. E pangkat U. Salin. U action. U action ini kita ambil dari sini. Ini dia.
faktor dari ini dia. Kalau kita sederhanakan jadi ini dia, ini yang kita kali di sini. Tujuh delapan sepertiga ln X pangkat 3 per, ini sifat log bisa dikurangkan, ini jadinya. Dan ini ln U xn per U, ini ada biasa aja ini. Cuma yang harus kita, kalau dia seperti ini, kita rubah menjadi kurang. A per B, menjadi log A kurang log B. Nah, itu prinsip. 79, nah ini sifatnya kali. Prinsipnya adalah menjadi U kali V. Sebagai U-nya ini, turunan ini 18, ini disalin. Kemudian ini yang salin turunan dari V itu adalah E pangkat 5X kali 5. 5 ini turunan dari 5X. Nah, ini diselesaikan. Nah, kalau yang ini per, berarti kita rubah menjadi kurang. Ini dia. Pangkat kita bawa ke depan. Ini dia. Pangkat ini juga. Nah, dari sini baru kita coba turunkan. Log U xn per U. Ln 10. Ini penyelesaiannya. Nomor 11, 2x. Nah, di sini tingkat ini. Log pakai sin. Log sin 2x. Kalau bentuk umumnya U kali V. Sebagai U-nya 2x. Nah, 2x turun kita tahu 2 nanti. Sebagai V-nya di sini yang gak rumit. Log sin 2x. Katakanlah ini sebagai log W. Log W kita tahu turunannya, kalau misalnya log W, log U, nah, U xn per W kali log. Sebagai W-nya di sini sin Z. Sin Z-nya itu 2x. Nah, kalau kita anukan. Turunan sin U cos U kali U xn. Sebagai U-nya di sini 2x, turunnya 2. Berarti ini penggantinya 2, sehingga W xn cos 2x kali 2. W xn. Kalau dia sin 2x turunannya cos 2x kali 2. Dasarnya ke sini. Kemudian W xn. Nah, ini pengganti yang ini. W xn. W xn per W. W-nya ln 10. W-nya sin 2x ln 10. Pengganti ini jadinya. V xn ini berdasarkan hal ini maka dapat V xn-nya 2 cos 2x dibagi dengan sin 2x kali ln 10. Dia U kali V ini sebagai V xn. Sebagai U xn kita sudah tahu bisa kita tekan 2. Berarti 2 kali V, V-nya tetap salin, ditambah 2x yang ini kita salin, dikali turunan dari ini. Turunan ini dia, V xn. Yang kita selesaikan hasilnya itu. Ini U pangkat V, fungsi berpangkat fungsi, U pangkat V. Nah, rumusnya kita tahu ini. Nah, yang pertama kita salin, ya, hasilnya ini jadinya. Kemudian V xn. V xn turunnya X tambah 2, turunnya 1. Ini dia. Kemudian ln U. Ln U. Sebagai U-nya ini, kita salin. Kemudian ditambah. Ini tambah U xn. Turunan dari U ini. 4x tambah 1. Ini dia. Bagi U. U-nya tetap ini. Kita salin ini dia. Dikali dengan V. V-nya 2x tambah 2. Nah, kemudian ini yang kita selesaikan. Kalau kita selesaikan hasil akhirnya ini. Ini bisa kita kalikan ke dalam. X tambah 2 dikalikan ke sini. Ini hasilnya. Ini hasil akhir. Itulah kuliah kita pada minggu ini. Dan kita lanjut pada minggu berikutnya. Terima kasih.